apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Tapi saya masih penasaran. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, gue itu nggak pernah denger dia, nggak tahu dia, dan gue rasa sebagian besar mungkin hampir semua juga nggak pernah tahu dia siapa. Menarik untuk menantikan kiprah timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 yang rencananya digelar pada 23 hingga 31 Maret mendatang. Turnamen ini menjadi panggung penting bagi skuad Garuda, bukan hanya karena status Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga karena hadirnya pelatih anyar yang akan memimpin dari pinggir lapangan. Timnas Indonesia akan memasuki era baru di bawah arahan John Hartman. Pelatih asal Inggris itu dijadwalkan menjalani debut resminya bersama Jay Idjas dan kawan-kawan dalam turnamen internasional tersebut, yang menjadi ajang pemanasan krusial menuju agenda kompetitif berikutnya. Dalam FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi 3 lawan dengan karakter berbeda. Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis menjadi tantangan yang harus dilewati Hartman dalam upaya membentuk fondasi permainan dan mental timnya. Dari ketiga lawan tersebut, Bulgaria jelas menjadi nama yang paling menyita perhatian. Meski performa mereka dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun, status dan sejarah panjang Bulgaria di sepak bola Eropa membuat laga ini dipandang sebagai ujian terberat bagi timnas Indonesia. Secara historis, Bulgaria merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Prestasi terbaik mereka tercatat pada Piala Dunia 1994 ketika sukses melaju hingga semifinal dan finish di peringkat keempat, sebuah pencapaian yang hingga kini masih dikenang publik sepak bola dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, performa Bulgaria memang jauh dari kata meyakinkan. Mereka kerap kesulitan bersaing di level Eropa dan gagal menunjukkan konsistensi, baik di kualifikasi turnamen besar maupun ajang Nations League. Meski demikian, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan menilai Bulgaria tetap menjadi lawan paling ideal bagi timnas Indonesia dibanding 2 peserta lainnya di FIFA Series 2026. Lawan kita di FIFA Series tim yang lebih bagus dibandingkan dengan 2 tim lainnya yang bergabung dengan timnas kita yang akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret yang akan datang. Bulgaria, tim yang baru naik 1 peringkat ketika FIFA mengumumkan daftar peringkat per 19 Januari 2026 dari 88 jadi 87. Tutur Roni Pangamanan melalui kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan. Menurut Roni Pangamanan, duel melawan Bulgaria akan menjadi tolok ukur yang tepat bagi timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hartman. Terlepas dari kondisi Bulgaria yang sedang kurang stabil, laga ini dinilai syarat manfaat. Ini menjadi lawan yang bagus buat Jay Idjes dan kawan-kawan. Dan pasti bagi pelatih baru John Hartman, dia juga menyukai untuk bisa bertemu dengan lawan yang lebih kuat. Ucap Roni Pangamanan. Karena Bulgaria juga menjadi tim Eropa yang banyak membuat kejutan. Walaupun performa mereka akhir-akhir ini, apalagi ikut kualifikasi pra Piala Dunia mereka tidak lolos karena kalah terus. Mungkin 6 atau 5 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah menang. Lanjutnya, Roni Pangamanan juga menyoroti kondisi mental Bulgaria yang tengah goyah jelang bertolak ke Indonesia, meski tetap meminta timnas Indonesia untuk tidak lengah. Bahkan di Nations League, mereka juga terpuruk dalam 2 pertandingan persahabatan, termasuk dengan Yunani, mereka kalah. Jadi mereka datang nantinya ke Indonesia dengan kondisi tim yang lagi limbung. Hal menarik lain dari pertemuan timnas Indonesia kontra Bulgaria adalah sosok pelatih lawan, Alexander Dimitrov. Nama ini bukanlah figur asing bagi sepak bola Indonesia karena pernah cukup lama berkecimpung di tanah air. Tapi kita jangan terkecoh dengan hasil tersebut, karena Bulgaria tetaplah Bulgaria, tim yang saat ini ditangani oleh pelatih Alexander Dimitrov. Alexander Dimitrov ini seperti balik ke rumah sendiri karena dia pernah menangani timnas Indonesia sebagai asisten pelatih. Sambungnya, Roni Pangamanan kemudian mengulas perjalanan Dimitrov di Indonesia, mulai dari kiprahnya di level klub hingga tim nasional. Tahun 2007, dia pernah menjadi asisten pelatih di Persipura Jayapura. Kemudian dia menjadi asisten pelatih bagi Ivan Kolev yang saat itu pelatih tim nasional. Dia dibawa oleh Kolev untuk jadi asisten. Kini, Dimitrov kembali ke Asia Tenggara dengan status pelatih kepala Bulgaria. Sebuah situasi yang diyakini akan memberi warna tersendiri dalam duel kontra timnas Indonesia. Menarik bagi dia, karena Indonesia tidak asing baginya.
Dia pernah juga di GBK bersama Ivan Kolev. Tentunya dia tahu betul budaya Indonesia karena pernah lama di sini. Itu nanti yang menarik dari pertemuan timnas kita dengan Bulgaria. Pungkas Roni Pangamanan. Inilah sosok Robin Mirosila, pemain muda kelas Liga Eropa yang jadi incaran John Hartman untuk naturalisasi timnas Indonesia. Robin Mirosila merupakan striker muda potensial berkebangsaan Belgia yang saat ini bermain untuk KRJ Genk di Belgia. Robin Mirosila memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain tersebut kini sedang menunjukkan performa gemilang di kancah Eropa dengan klub Liga Utama Belgia, KRJ Genk. Karena potensinya yang luar biasa, Robin Mirosila telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari KRJ Genk hingga tanggal 30 Juni 2030. Bukti lain dari kapasitasnya adalah pada usia yang masih sangat muda, dia telah berhasil masuk ke tim utama KRJ Genk. Sampai saat ini, Robin Mirosila telah mencatatkan 12 penampilan bersama KRJ Genk di Liga Belgia. Yang unik, ia tidak hanya mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belgia, melainkan juga pernah tampil di kompetisi terbaik kedua benua Eropa, Liga Eropa, dengan total 2 penampilan dan waktu bermain sebanyak 34 menit. Data prestasi tersebut menjadi bukti nyata mengenai kualitas Robin Mirosila yang layak untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia di era John Hartman menjelang penyelenggaraan FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Namun, saat ini belum ada informasi resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh PSSI maupun pihak Robin Mirosila dalam proses naturalisasi. Robin Mirosila memiliki tinggi badan 1,84 meter dan bermain pada posisi penyerang tengah, serta bisa juga ditempatkan sebagai sayap kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain tersebut kini sedang menunjukkan performa gemilang di kancah Eropa dengan klub Liga Utama Belgia, KRJ Genk. Karena potensinya yang luar biasa, Robin Mirosila telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari KRJ Genk hingga tanggal 30 Juni 2030. Bukti lain dari kapasitasnya adalah pada usia yang masih sangat muda, dia telah berhasil masuk ke tim utama KRJ Genk. Sampai saat ini, Robin Mirosila telah mencatatkan 12 penampilan bersama KRJ Genk di Liga Belgia. Yang unik, ia tidak hanya mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belgia, melainkan juga pernah tampil di kompetisi terbaik kedua benua Eropa, Liga Eropa, dengan total 2 penampilan dan waktu bermain sebanyak 34 menit. Data prestasi tersebut menjadi bukti nyata mengenai kualitas Robin Mirosila yang layak untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia di era John Hartman menjelang penyelenggaraan FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Namun, saat ini belum ada informasi resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh PSSI maupun pihak Robin Mirosila dalam proses naturalisasi. Robin Mirosila memiliki tinggi badan 1,84 meter dan bermain pada posisi penyerang tengah, serta bisa juga ditempatkan sebagai sayap kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain tersebut kini sedang menunjukkan performa gemilang di kancah Eropa dengan klub Liga Utama Belgia, KRJ Genk. Karena potensinya yang luar biasa, Robin Mirosila telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari KRJ Genk hingga tanggal 30 Juni 2030. Bukti lain dari kapasitasnya adalah pada usia yang masih sangat muda, dia telah berhasil masuk ke tim utama KRJ Genk. Sampai saat ini, Robin Mirosila telah mencatatkan 12 penampilan bersama KRJ Genk di Liga Belgia. Yang unik, ia tidak hanya mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belgia, melainkan juga pernah tampil di kompetisi terbaik kedua benua Eropa, Liga Eropa, dengan total 2 penampilan dan waktu bermain sebanyak 34 menit. Data prestasi tersebut menjadi bukti nyata mengenai kualitas Robin Mirosila yang layak untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia di era John Hartman menjelang penyelenggaraan FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Namun, saat ini belum ada informasi resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh PSSI maupun pihak Robin Mirosila dalam proses naturalisasi. Robin Mirosila memiliki tinggi badan 1,84 meter dan bermain pada posisi penyerang tengah, serta bisa juga ditempatkan sebagai sayap kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Pemain tersebut kini sedang menunjukkan performa gemilang di kancah Eropa dengan klub Liga Utama Belgia, KRJ Genk.
Karena potensinya yang luar biasa, Robin Mirosila telah mendapatkan kontrak jangka panjang dari KRJ Genk hingga tanggal 30 Juni 2030. Bukti lain dari kapasitasnya adalah pada usia yang masih sangat muda, dia telah berhasil masuk ke tim utama KRJ Genk. Sampai saat ini, Robin Mirosila telah mencatatkan 12 penampilan bersama KRJ Genk di Liga Belgia. Yang unik, ia tidak hanya mendapatkan kesempatan bermain di Liga Belgia, melainkan juga pernah tampil di kompetisi terbaik kedua benua Eropa, Liga Eropa dengan total 2 penampilan dan waktu bermain sebanyak 34 menit. Data prestasi tersebut menjadi bukti nyata mengenai kualitas Robin Mirosila yang layak untuk dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia di era John Hartman menjelang penyelenggaraan FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang. Namun, saat ini belum ada informasi resmi terkait langkah konkret yang akan ditempuh PSSI maupun pihak Robin Mirosila dalam proses naturalisasi. Robin Mirosila memiliki tinggi badan 1,84 meter dan bermain pada posisi penyerang tengah, serta bisa juga ditempatkan sebagai sayap kanan. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang berasal dari Yogyakarta. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Years, find players that we can export to Europe to those top leagues. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Timnas Indonesia berpeluang tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda di FIFA Series 2026. Jepang ya. Karena pelatih Jepang juga nggak mahal, juga mungkin sesama Asia, ya selevel lah sama Hartman ini. Bukan cuma soal strategi baru, tapi juga kemungkinan hadirnya 4 pemain naturalisasi sekaligus yang bisa membuat skuad Garuda tampil nyaris full power di turnamen resmi FIFA tersebut. FIFA Series 2026 akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 dan masuk kalender resmi FIFA. Artinya, ini bukan laga uji coba biasa. Setiap pertandingan berdampak langsung pada ranking dunia. Menang berarti lonjakan poin, kalah bisa menjadi bumerang serius bagi posisi Indonesia. Di bawah kendali pelatih anyar John Hartman, turnamen ini diproyeksikan menjadi panggung debut arah baru Timnas Indonesia. Hartman tak sekadar mengejar hasil, tetapi juga membentuk fondasi tim dengan kedalaman skuad yang lebih kuat dan kompetitif. Indonesia sendiri menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 bersama negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Azerbaijan, Uzbekistan, hingga Rwanda. Format turnamen ini cukup unik, menggunakan sistem grup, namun setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan, singkat, padat, dan penuh risiko. Hingga kini FIFA memang belum mengumumkan lawan resmi Timnas Indonesia. Namun sejumlah nama mulai mencuat sebagai calon pesaing, mulai dari Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, Kepulauan Solomon, hingga Yunani. Siapapun lawannya, Indonesia dipastikan membutuhkan komposisi skuad terbaik. 4 naturalisasi yang bisa mengubah wajah timnas. Salah satu isu paling panas jelang FIFA Series 2026 adalah potensi masuknya 4 pemain naturalisasi sekaligus. Jika seluruh proses berjalan mulus, Hartman bisa langsung mendapat amunisi kelas berat. Ciro Alves, sayap lincah, produktif, dan berpengalaman. Nama Ciro Alves berada di barisan terdepan. Winger Malut United ini tengah menjalani proses naturalisasi dan punya latar belakang mentereng, termasuk pernah membela timnas Brazil U20. Musim ini, Ciro tampil konsisten dengan torehan 7 gol dan 2 assist dari 17 pertandingan. Kecepatan, kreativitas, dan naluri menyerangnya bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia di sisi sayap. David Da Silva, jawaban krisis striker Garuda. Masih dari Malut United, David Da Silva masuk radar sebagai solusi realistis krisis penyerang tengah. Mantan bomber Persik Bandung ini sudah sangat paham atmosfer sepak bola Indonesia. Catatan 7 gol dan 3 assist musim ini menunjukkan bahwa insting golnya belum padam.
Dalam laga internasional yang minim peluang, efektivitas seperti ini sangat berharga. Pascal Struijk, tembok Premier League untuk Garuda. Inilah nama yang paling wah. Pascal Struijk, bek utama Leeds United di Premier League, sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meski sempat berharap dipanggil timnas Belanda, peluang membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Dengan 20 penampilan dan 1 assist musim ini, Struijk berpotensi langsung menjadi pemimpin lini belakang jika proses naturalisasi rampung. Jensen Silt, proyek jangka panjang dari Bundesliga. Nama terakhir adalah Jensen Silt, bek muda berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Meski masih muda, Silt sudah mencatat 10 penampilan di semua kompetisi. Kombinasi pengalaman Eropa, fleksibilitas posisi dan usia emas membuatnya ideal untuk proyek jangka panjang John Hartman. Jika keempat pemain ini benar-benar bergabung, FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan. Ajang ini bisa menjadi titik awal era baru timnas Indonesia. Lebih dalam secara skuad, lebih kuat secara fisik, dan lebih matang secara mental. Bagi John Hartman, ini adalah panggung pembuktian pertama. Bagi timnas Indonesia, ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda tak lagi sekadar peserta, tetapi penantang serius di level internasional. 8 rising star eligible dinaturalisasi timnas Indonesia jelang lakoni laga di FIFA Series 2026. 1 bahkan sudah punya caps Liga Eropa. Timnas Indonesia tak lama lagi bakal turun di ajang FIFA Series 2026 dengan status tuan rumah. Laga FIFA Series 2026 bakal berlangsung pada 23 sampai dengan 31 Maret 2026. Timnas Indonesia bakal bertemu dengan 3 negara dengan wadah federasi yang berbeda satu sama lain. Ketiga negara yang bakal jadi lawan timnas Indonesia diantaranya Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Di sisi lain, pelatih anyar timnas Indonesia asal Inggris, John Hartman, yang dikenal ahli negosiator pemain naturalisasi, bisa melirik nama-nama prospek panjang untuk dinaturalisasi. 1 di antaranya bahkan sudah punya caps bermain di ajang bergengsi antar klub di Eropa kedua, yakni Liga Eropa atau Europa League. Fardy Bahdim mengunggah kebersamaannya dengan bocah berusia 17 tahun itu pada Instagram pribadinya Senin 27 Januari 2025. 1. Mathis de Vries. Winger kanan FC Utrecht U17, Mathis de Vries diketahui memiliki kedekatan dengan agen pencari bakat pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia, yakni Fardy Bahdim. Di mana setahun lalu, Fardy Bahdim terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan Mathis de Vries. Dalam caption tertera di unggahan kolaborasi tersebut, Mathis de Vries menuliskan rasa bahagianya bisa bergabung dengan agensi di bawah naungan Fardy Bahdim. Gelandang klub Turki Fenerbahce Jadon Osterwold secara terbuka membagikan kisah personalnya terkait dilema pemilihan tim nasional. Pemain berusia 25 tahun ini mengakui adanya tawaran dari tanah leluhurnya, Indonesia dan Suriname. Namun ia masih memprioritaskan ambisinya untuk membela timnas Belanda. Ya, masih menjadi mimpi saya untuk bermain bagi timnas nasional Belanda. Ubi saya berasal dari Indonesia dan ayah saya dari Suriname, ujar Osterwold sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Asport. Upaya untuk memboyong Osterwold ke pangkuan Ibu Pertiwi, menurut Aceh Ground dilakukan secara intensif melalui jalur keluarga. Ia membeberkan bahwa komunikasi mengenai hal tersebut rutin terjadi setiap bulan. Jadi, mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname, tetapi saya masih ingin bermain bagi timnas nasional Belanda. Tutur Osterwold, ia menambahkan bahwa ia merasa punya peluang untuk hal itu dan untuk menunjukkan kemampuannya di sana. Jadi itulah hal yang ingin saya perjuangkan. Meski tengah berjuang mengejar impian internasionalnya, Osterwold juga menghadapi tantangan di level klub. Ia diketahui tersandung kasus hukum di Turki, di mana ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan dan 14 hari.
Sanksi ini merupakan ekor panjang dari kericuhan dalam laga derby panas melawan Galatasaray pada 19 Mei 2024. Beruntung, hukuman tersebut bersifat percobaan atau ditangguhkan, sehingga ia tidak harus mendekam di balik jeruji besi. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti turut berharap yang terbaik untuk staf pelatihan baru Timnas Indonesia. Coach Bima merupakan legenda sepak bola tanah air yang pernah menjadi pemain sekaligus pelatih timnas. Sosok 49 tahun tersebut pernah menjadi asisten pelatih kala Luis Milla menangani tim Garuda pada 2017 hingga 2018. Setelah Luis Milla habis kontrak soal SEA Games 2018, PSSI menatap waktu mepet untuk bersiap menuju Piala AFF. Jadilah sang asisten yang saat itu berusia 42 tahun menjadi caretaker tim Merah Putih di Piala AFF 2018. Sayangnya, kepemimpinan Bima di ajang sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut berakhir bencana. Indonesia tersingkir di fase grup lantaran hanya menempati peringkat 4 grup B di bawah Thailand, Filipina, dan Singapura. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan saat itu hanya menang atas Timor Leste, imbang dengan Filipina, serta kalah dari Singapura dan Thailand. Masa kepemimpinan Bima di timnas senior pun langsung pungkas dan ia diturunkan menjadi pelatih timnas U16. Kini setelah lama melatih di berbagai kelompok umur timnas Bima memimpin Persela Lamongan di Championship 2025. Mantan pemain Persema Malang dan Persiba Balikpapan itu berharap yang terbaik bagi suksesornya di timnas Indonesia. Ya, saya pikir semoga sukses Coach John Hartman, ucap Bima di Mixed Zone Stadion Maguwo Harjo usai laga PSS versus Persela, Minggu 18 Januari 2026.